Bila seseorang suka membaca parita, berbuat baik dan menolong orang sebelum jatuh sakit dan meninggal, kemana dia terlahir? Alam bahagia atau alam derita? Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Bentuk ulangnya, perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Orang yang berbuat baik belum tentu terlahir di alam yang bahagia, orang yang berbuat buruk belum tentu terlahir di alam menderita. Ini adalah dua konteks yang berbeda. Tapi action kebaikannya sama keburukannya pasti. Actionnya pasti. Kebaikan akan menghasilkan kebahagiaan. Salah satunya adalah terlahir di alam-alam yang bahagia. Perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Salah satunya adalah terlahir di alam-alam yang tidak menyenangkan. Tapi orang yang sering berbuat baik belum tentu terlahir di alam yang bahagia. Kalau pada saat menjelang kematiannya pikirannya buruk yang muncul, yang diambil sebagai objek kematiannya. Dan di momen itu dia ambil karma buruknya sebagai objek, bisa saja, dan dia akhirnya terlahir di alam menderita. Tapi biasanya dia tidak akan lama di alam menderita itu. Karena kebajikan yang dia lakukan sebelumnya akan mendorong dia ke alam-alam yang berikutnya jadi yang lebih baik. Jadi karma pemotong di kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Orang jahat, orang sering berbuat jahat, belum tentu terlahir di alam menderita. Kalau pikiran yang dia munculkan, yang atau muncul menjelang kematian itu adalah kebaikan. Nah, akhirnya dia terlahir di alam bahagia. Tapi makanya pikiran menjelang kematian itu yang menentukan. Tapi ketika dia terlahir di alam bahagia, dia akan sebentar di sana. Karena karma buruk yang dilakukan itu menjadi karma pemotong atau karma penekan karma baik yang ada di sana. Sehingga dia hanya sebentar saja menikmati kebahagiaan. Nah, itu Buddha memberikan penjelasan itu. Dan balik lagi, pentingnya bagi kita melatih pikiran kita untuk tetap baik dalam kondisi apapun. Itu penting banget, terutama dalam berbuat baik. Ini yang Bante bilang harus tahan banting. Tahan banting untuk menjaga kualitas baik kita supaya kita tidak terpengaruh. Untuk bisa tidak terpengaruh atau untuk selalu siap kondisinya, ya berarti kan memang harus dibanting-banting terus mau dibilang supaya jadi siap. Artinya dengan mau dibilang kalau bahasa umumnya uji kapasitas supaya kita punya mental yang siap menghadapi kondisi apapun, batin kita tenang seimbang. Ya kan, batin kita tetap dengan positif. Karena ada cerita, ya ada umat juga cerita. Saya tahu Bante ini orang baik sekali Bante, suka tolong orang, suka berbuat baik. Tapi saya lihat waktu dia sebelum meninggalnya Bante sangat menderita Bante. Saya jadi takut melihat kondisi seperti ini. Orang itu cerita ke Bante langsung. Dia melihat, dia tahu orang ini sering berbuat baik. Tapi detik-detik menjelang kematiannya, dia melihat tidak seperti dia menderita sekali. Ternyata melatih pikiran itu sangat-sangat penting. Sehingga nanti kebaikan kita akan sinkron kualitasnya. Untuk mengendalikan pikiran ini. Jadi dia juga bilang, memang penting latihan meditasi, Bante, dia bilang. Dia sadar kondisi itu, ya. Karena dia sudah melihat beberapa orang. Nah, seperti itu. Orangnya baik, sering berbuat baik, tapi menjelang kematian kondisi pikirannya, artinya kondisi dia menderita. Ini karena dia sendiri yang memberikan kesaksian. Jadi Bante hanya membagi pengalaman orang gitu ya, buat menginspirasi. Ya, memang penting bagi kita untuk menjaga pikiran, untuk melatih pikiran lah, untuk mengendalikan pikiran minimal, untuk tetap baik, untuk tetap tidak bergejolak, untuk tetap tenang apapun kondisinya. Ya, Bante selalu bilang tenang aja, tenang. Tenang saja gitu.